Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah mampir, kalian luar biasa. Di sini kita akan belajar, terinspirasi, dan tentu saja bersenang-senang bareng. Jadi, pastikan kalian duduk nyaman, nyalakan notifikasi, dan siap-siap untuk perjalanan seru yang penuh wawasan dan semangat positif. Yuk kita mulai. Di tengah kota yang bergerak cepat dan tak pernah menoleh ke belakang, ada satu sosok yang selalu berjalan melawan derasnya waktu. Seorang perempuan, tak dikenal, tak dianggap penting. Tapi setiap hari, ia bangun, bangkit, dan bertahan. Ia hidup sendiri di kamar kontrakan kecil di sudut gang, tempat cahaya matahari hanya masuk sedikit dan suara dari luar lebih sering berupa tangisan anak, mesin motor, atau radio tetangga yang tak pernah benar-benar hening. Namun, bukan itu yang membuat hidupnya berat. Yang paling berat adalah apa yang tak terlihat oleh siapapun. Setiap bulan, dari gaji kecil yang ia kumpulkan sebagai buruh pabrik, ia menyisihkan sebagian besar untuk dikirim ke kampung. Di sana, ibunya menunggu. Wanita tua yang tak lagi kuat berjalan jauh hanya bisa duduk di serambi rumah bambu dengan tubuh yang makin kurus. Di sana juga tinggal adiknya yang masih sekolah belum lulus dan selalu mengeluh soal seragam robek atau buku yang tertinggal. Dan ia, si wanita ini, tak pernah menceritakan seperti apa perjuangannya kepada keluarga. Baginya cukup mereka tahu bahwa ia bekerja, bukan bagaimana ia harus menahan lapar atau memakai sepatu yang hampir putus. Cukup mereka tahu bahwa uang datang, bukan bagaimana tubuhnya sering menggigil saat malam karena tidak punya selimut tebal. Cukup mereka tahu ia baik-baik saja. Setiap pagi ia bangun sebelum langit terang. Memasak air menyeduh kopi hitam tanpa gula, bukan karena tidak suka manis, tapi karena tidak mampu membelinya. Ia membawa bekal ke pabrik, nasi dingin dan tempe goreng, kadang hanya kerupuk. Ia tak malu. Ia hanya diam. Seragam kerjanya sudah pudar. Tapi ia tetap nyetrikanya dengan setrika arang agar terlihat rapi. Ia tak ingin dianggap sembarangan, meskipun dunia jarang memberi penilaian baik untuk orang sepertinya. Ia berjalan kaki dari kontrakan ke halte, naik angkutan kota, berdesakan, menahan kantuk. Pikirannya selalu terbagi dua, satu di tempat kerja, satu lagi di kampung halaman. Setiap ia menerima gaji, ia langsung menuju loket pengiriman uang. Tak pernah ia membeli pakaian baru, tak pernah ia pergi menonton film atau sekadar membeli makanan di luar. Karena setiap ribuan rupiah adalah harapan bagi ibunya agar tetap bisa membeli obat. Adiknya agar tetap bisa duduk di bangku sekolah. Hari-hari di pabrik selalu sama. Berdiri selama berjam-jam, menyusun kardus, mengangkat beban berat. Kadang tubuhnya gemetar, tapi ia tetap tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini belum sia-sia. Ia bukan perempuan yang banyak bicara, tak ikut bergosip, tak suka menuntut. Ia hanya ingin bekerja, pulang, lalu mengirim uang. Teman-temannya di pabrik menganggapnya kuat. Tapi hanya ia yang tahu bahwa di balik senyapnya langkah, ada air mata yang sering jatuh diam-diam di malam hari ketika lampu sudah dimatikan dan perut terasa kosong. Di setiap malam, saat semua telah sunyi, ia membuka lipatan kertas tua, daftar kebutuhan ibunya, uang sekolah adiknya, biaya listrik rumah di kampung. Ia menulis ulang catatan itu meski isinya tak pernah berubah. Itu caranya menjaga harapan. Itu caranya mengingat mengapa ia harus bangun lagi esok pagi. Kadang ia membayangkan hidup yang berbeda. Satu hari yang tenang di rumah sendiri dengan halaman kecil dan pohon jambu di sudutnya. Kadang ia berani bermimpi, bukan tentang kekayaan tapi tentang menjadi cukup. Cukup sehat, cukup waktu, cukup cinta. Namun ia tahu, mimpi-mimpi itu harus disimpan dulu. Karena hari ini belum selesai dan besok masih harus diperjuangkan. Ia tidak pernah mengeluh, karena dalam diamnya ada kekuatan yang tak semua orang mampu miliki, keteguhan untuk memberi, bahkan saat dirinya sendiri kekurangan, kesetiaan untuk bertahan, bahkan saat tak ada yang tahu apa yang ia korbankan. Ia bukan pahlawan, ia bukan tokoh cerita. Ia hanya seorang perempuan biasa yang terus melangkah. Karena kalau ia berhenti, maka keluarganya pun ikut runtuh. Dan dari langkah-langkah kecilnya itulah, dunia sebenarnya tetap berputar. Hari itu langit agak gelap, meski jam belum beranjak siang. Awan menggantung rendah, membawa hawa lembab yang merambat sampai ke sela-sela jemari. Perempuan itu baru saja menerima upah mingguan dari pabrik, dan seperti biasa, langkahnya diarahkan menuju sebuah minimarket kecil di pojok jalan. Tempat pengiriman uang bisa dilakukan di konter layanan kasir. Di tangannya tergenggam rapat selembar amplop coklat berisi uang.
Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membayar kebutuhan ibunya di kampung dan membelikan buku pelajaran bagi adiknya. Ia berjalan dengan hati-hati, matanya waspada, dan tas kecilnya selalu berada di depan dada. Seperti biasa, ia tidak pernah merasa benar-benar aman saat membawa uang. Minimarket itu tidak ramai. Pendingin ruangan mengembuskan hawa dingin, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Ia mengantre di belakang dua orang pelanggan yang sibuk menimbang barang diskon. Ketika tiba gilirannya, ia membuka tas perlahan, merogoh ke dalam, dan mencari amplop uang itu. Namun tidak ada. Ia ulangi gerakan itu. Meraba setiap sisi, memeriksa sela dompet, hingga ke dalam saku baju kerja yang ia kenakan. Jantungnya mulai berdegup keras. Wajahnya memucat, jari-jarinya gemetar. Ia bahkan sampai menurunkan tas ke lantai dan mengeluarkan seluruh isinya. Sisir plastik, sapu tangan, kotak makan kosong, tapi tidak ada amplop coklat. Ia berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia hanya diam, membeku di depan kasir, menahan gemuruh panik yang tidak dapat diluapkan. Dalam hatinya, ia merasa lemah. Bukan karena uang itu, tapi karena ia tahu. Hari ini, ia telah mengecewakan orang-orang yang menggantungkan hidup padanya. Di saat ia menunduk dalam hening yang nyaris pingsan, seorang pria mendekat pelan dari sisi. Penampilannya biasa saja, mengenakan jaket tipis, celana jeans yang sedikit lusuh, dan sepatu hitam yang tak lagi mengkilap. Ia membawa sebungkus roti dan air mineral. Ia terlihat seperti pelanggan lain, tak menonjol, tak mencolok, namun di tangannya terselip sebuah amplop. Dengan suara rendah dan sedikit ragu, pria itu mendekat amplop ke meja kasir. Tadi jatuh di depan rak minuman, katanya pelan. Ia menoleh ke arah perempuan itu dan menatapnya dengan tenang, seolah berkata, "Tenanglah, aku di sini." Perempuan itu terkejut. Ia menatap amplop itu, lalu pria itu. Amplopnya tampak sama, tapi tidak ada ciri khas, hanya coklat polos. Ia mengangguk pelan, penuh syukur. Lalu menunduk dalam-dalam lebih sebagai penghormatan atas ketulusan yang tak terduga. Yang tidak ia tahu adalah amplop itu bukanlah miliknya. Pria itu tidak menemukannya. Uang di dalamnya adalah milik pria itu sendiri. Ia melihat kejadian sejak awal dari rak roti. Ia tahu perempuan itu kehilangan. Ia tahu panik itu bukan sandiwara. Dan tanpa banyak pikir, ia mengeluarkan uangnya sendiri dan menyerahkannya sebagai temuan. Ia sudah lama memperhatikan perempuan itu. Pernah melihatnya beberapa kali di halte dekat pabrik, pernah melihatnya duduk sendiri di bangku taman pabrik saat istirahat. Tapi baru hari ini keberanian dan kesempatan berpadu dalam takdir. Setelah pengiriman uang selesai, mereka keluar minimarket nyaris bersamaan. Perempuan itu sempat menoleh dan mengucapkan terima kasih, masih dengan suara lemah dan tubuh yang gemetar. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Ia menyebut nama biasa tanpa embel-embel. Lalu, untuk pertama kalinya, perempuan itu menyebutkan namanya juga. Hari itu, sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan telah tumbuh. Perkenalan. Dan dari perkenalan itulah sebuah jalan baru terbuka perlahan. Hari-hari berikutnya mereka mulai saling bertemu lebih sering. Awalnya hanya sapaan singkat, kemudian menjadi percakapan ringan. Pria itu tampak sederhana. Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, hanya mengatakan bahwa ia bekerja serabutan. Kadang di toko, kadang membantu jaga parkir, kadang kirim barang. Semua itu terdengar masuk akal dan perempuan itu tidak menanyakan lebih jauh. Baginya, yang penting adalah ketulusan. Dan pria itu menunjukkan ketulusan dalam cara yang paling hening. Mereka tidak berkencan ke tempat mewah, tidak makan di restoran, hanya duduk di taman kota, berbagi roti, atau berjalan kaki menyusuri gang sempit setelah hujan berhenti. Tapi dalam setiap pertemuan itu, ada rasa hangat yang terus tumbuh. Perempuan itu, yang selama ini hidup hanya untuk bertahan, mulai belajar merasa dihargai. Ia tidak tahu bahwa setiap kali mereka bertemu, pria itu telah mempersiapkan segalanya. Menyederhanakan dirinya, menyamakan langkah, menyembunyikan seluruh dunia yang ia tinggalkan demi mendekat tanpa menakutkan. Beberapa bulan berjalan. Waktu memoles kedekatan menjadi kepercayaan. Mereka mulai berbicara tentang mimpi kecil. Perempuan itu ingin suatu hari memiliki warung sendiri. Pria itu hanya ingin hidup tenang bersama seseorang yang mengerti diamnya. Dan pada suatu sore yang biasa, saat matahari turun perlahan di balik pepohonan taman kota, pria itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantong jaketnya. Tanpa bunga, tanpa musik, tanpa kilauan. Hanya dua tangan, satu tatapan yang dalam, dan suara yang jujur. Ia melamar perempuan itu. Dengan kata-kata yang sederhana, ia berkata bahwa ia ingin menjadi bagian dari hari-hari perempuan itu.
menjadi bahu saat perempuan itu lelah, menjadi teman dalam diam, menjadi tempat pulang setelah dunia menolak. Perempuan itu tak langsung menjawab. Air matanya turun bukan karena terharu semata, tapi karena takut. Takut tidak cukup baik, takut membawa beban keluarga, takut menjadi duri dalam hidup pria yang begitu lembut. Namun pria itu tetap menunggu. Dan akhirnya, dengan suara serak dan getar lembut di dada, perempuan itu mengangguk. Mereka bertunangan secara sederhana. Tidak ada cincin emas, hanya sebentuk logam putih dan doa yang mereka bisikkan dalam hati masing-masing. Mereka sepakat untuk menikah bulan depan. Dengan syarat, acara yang kecil, hemat, tanpa kehebohan. Dan pria itu menyetujui bukan karena tidak mampu, tetapi karena menghormati dunia sang perempuan yang selalu hidup dalam keterbatasan. Sampai hari ini, perempuan itu masih tidak tahu siapa sebenarnya pria yang telah mencintainya. Ia hanya tahu lelaki itu tulus. Dan bagi perempuan yang seumur hidup dalam kekurangan, itu adalah kemewahan tertinggi. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, kebenaran akan datang. Bukan dalam bentuk pengakuan, melainkan dalam kejutan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu desa kecil di pinggir kota tampak lebih hidup dari biasanya. Daun-daun pisang yang dijalin rapi menggantung di sepanjang jalan tanah. Janur kuning melambai tertiup angin. Meja-meja panjang dari kayu pinjaman warga ditata di bawah tenda sederhana berwarna putih biru. Di antara aroma nasi uduk dan bunga melati, ada harap yang tak diucapkan, tapi jelas terasa. Hari itu, perempuan itu akan menikah. Pernikahan yang ia minta dilangsungkan di kampung kelahirannya, bukan di kota. Ia tidak ingin pesta besar. Cukup keluarga, tetangga, dan sedikit senyum yang tulus. Baginya, kebahagiaan bukan tentang kemewahan, tapi tentang kehangatan yang bisa dikenang seumur hidup. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit oleh tukang jahit keliling langganan ibunya. Rambutnya disanggul rapi oleh tetangga sebelah rumah. Di wajahnya, tak banyak bedak. Hanya mata yang tampak sedikit bergetar, antara gugup dan tak percaya bahwa hari ini benar-benar datang. Di serambi rumah kayu, para tamu telah berkumpul. Hidangan telah disiapkan, dan kursi pengantin telah dipasang di bawah tirai putih buatan sendiri. Semua menanti hal yang sama, kedatangan mempelai pria dan keluarganya. Namun waktu terus berjalan, dan mereka belum datang. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu melihat jam. Ada yang khawatir, ada yang bertanya-tanya. Tapi sang perempuan tetap duduk tenang. Meski ada sedikit rasa was-was, ia percaya. Lelaki yang ia terima dengan hati sederhana itu bukan sosok yang akan membatalkan janji. Ia yakin, dan keyakinannya terbukti benar. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar dari ujung jalan desa. Bukan satu atau dua mobil, tapi banyak. Dan bukan mobil biasa. Yang melintas adalah deretan kendaraan mewah. Mobil hitam mengilap, berjendela gelap, dengan pengawalan yang membuat mata semua orang membelalak. Warga kampung berdiri. Anak-anak berlarian, ingin melihat dari dekat. Para tetua saling berpandangan. Tak ada yang menyangka bahwa rombongan mempelai pria datang dengan cara semegah itu. Dari salah satu mobil, turunlah pria yang sederhana itu. Masih dengan senyum tenang yang sama, tetapi kali ini mengenakan setelan jas putih bersih yang dijahit dengan detail istimewa. Di belakangnya, turun ibu dan ayahnya berpakaian adat lengkap, membawa nampan persembahan, dan diikuti oleh beberapa orang kerabat dengan penampilan elegan, halus, dan rapi. Aroma parfum mahal perlahan menyatu dengan udara kampung yang biasa wangi daun pisang dan gorengan. Semua orang terdiam. Tak seorang pun menyangka bahwa pria yang selama ini tampak seperti pekerja harian biasa ternyata datang dari keluarga yang bukan hanya terpandang, tapi mungkin salah satu yang terkaya di kota. Sang perempuan berdiri. Matanya membelalak. Jantungnya berdegup begitu keras hingga seolah terdengar di telinga sendiri. Ia memandang lelaki itu, mencari kebenaran di balik semua ini. Namun lelaki itu hanya tersenyum. Dan dengan langkah tenang, ia maju, menunduk hormat kepada orang tua sang perempuan, lalu menggenggam tangan calon istrinya dengan lembut. Prosesi berlangsung sederhana, seperti permintaan si perempuan. Namun tidak ada satupun yang tidak merasa takjub. Semua tetap hangat, semua tetap bersahaja, meski suasana diselimuti oleh tanda tanya besar, siapa sebenarnya lelaki ini? Setelah akad diucapkan, setelah doa dipanjatkan, setelah para tamu kembali ke rumah masing-masing dengan cerita yang akan terus mereka ulang hingga berhari-hari, hanya tinggal keluarga dekat yang tersisa. Sore mulai turun. Matahari menggantung rendah di langit kampung, dan di bawah naungan langit jingga itulah, sang pria menarik tangan istrinya pelan ke sisi rumah.
Hanya mereka berdua, hanya angin yang menjadi saksi. Ia menatap mata perempuan yang kini telah sah menjadi istrinya. Dan dengan suara rendah namun jujur, ia berkata, "Aku minta maaf, karena selama ini aku tidak mengatakan siapa diriku." Perempuan itu diam. Ia menanti penjelasan, tapi tidak marah. Ia hanya ingin tahu. Pria itu menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, sangat berkecukupan. Kami memiliki usaha di kota, dan aku adalah pewarisnya. Tapi saat aku melihatmu pertama kali, dengan tas yang kau peluk erat, aku tahu aku tidak ingin mencintaimu dengan nama keluargaku. Aku ingin mencintaimu sebagai diriku sendiri, sebagai laki-laki biasa yang belajar menghargai dunia lewat kejujuranmu." Perempuan itu meneteskan air mata, bukan karena merasa dibohongi, tapi karena merasa tak layak. Namun lelaki itu kembali menggenggam tangannya. "Jangan merasa kecil," katanya, "karena semua yang aku miliki tak berarti apa-apa dibandingkan kekuatanmu. Engkau yang mengajariku apa artinya mencintai tanpa syarat. Engkau yang membuatku ingin hidup dalam kesederhanaan, bukan hanya menontonnya dari kejauhan." Keesokan harinya, mobil-mobil mewah itu kembali terparkir di halaman rumah kayu. Namun kali ini bukan untuk pamer, melainkan untuk mengantar sang perempuan dan keluarganya pindah ke kota. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari rumah itu. Rumah tempat mereka tinggal bukan rumah biasa, besar, elegan, dan bak istana. Tapi yang lebih penting, di dalamnya cinta tetap sama seperti ketika mereka duduk bersama di taman kota, makan roti di bangku sederhana, atau berdiri berdua di depan minimarket saat amplop kosong masih mengisi cerita. Perempuan itu tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap memikirkan ibunya, tetap menabung, tetap menunduk sopan kepada setiap orang yang ia temui. Tapi kini, hidupnya dikelilingi cinta dan perlindungan. Dan laki-laki itu pun tetap sama. Ia tidak berubah menjadi tokoh sombong yang sibuk dengan kekuasaan. Ia tetap mengenakan jaket lama saat pergi berdua, tetap menyeduh teh sendiri, dan tetap memanggil istrinya dengan penuh hormat. Karena cinta sejati tidak pernah dimulai dari apa yang terlihat. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, berkembang dalam kepercayaan, dan baru menunjukkan keajaibannya di saat semua rasa sudah diuji. Mereka mungkin berbeda dunia saat bertemu, tapi mereka memilih untuk menciptakan dunia baru bersama. Tempat cinta bukan status yang menjadi pijakan pertama mereka. Kadang cinta datang tidak dengan janji mewah atau kejutan yang dramatis. Kadang ia datang dalam bentuk yang paling sederhana, dalam amplop coklat yang hilang, dalam suara pelan di antara antrean minimarket, atau dalam tatapan mata yang mengatakan, "Aku di sini, meski kau tak tahu siapa aku." Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal siapa punya apa, tapi soal siapa yang sanggup menundukkan egonya dan memilih berjalan pelan, hanya agar bisa sejajar dengan orang yang dicintainya. Seorang perempuan yang setiap harinya memikul beban keluarga bukan hanya di pundaknya, tapi juga dalam doa dan diamnya. Ia tidak meminta cinta, ia tidak mengejar siapapun. Namun justru karena kesederhanaannya, ia dicintai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dan seorang pria yang bisa saja menawarkan dunia, memamerkan apa yang dimilikinya, tapi memilih menyembunyikan semuanya. Karena ia tahu, nilai cinta bukan dari kekayaan, melainkan dari siapa kita di saat tidak ada apa-apa. Ia tidak datang dengan mobil mewah di awal. Ia tidak menaklukkan dengan hadiah atau janji. Ia hanya diam, hadir, dan mengganti kehilangan perempuan itu dengan ketulusan yang tidak bisa dibeli. Dan pada akhirnya, saat segalanya terbuka, bukan rumah megah atau kekayaan yang membuat perempuan itu menangis, melainkan kenyataan bahwa ia telah dicintai tanpa diminta, dihargai tanpa direndahkan, dan dipilih, bukan karena ia berbeda, tapi justru karena ia apa adanya. Cinta itu memilih diam saat bisa menyombong, memilih menyederhana saat bisa menonjol, dan memilih setia bahkan sebelum diberi kepastian. Inilah pelajaran terbesar, bahwa kesetiaan tidak mengenal kasta, bahwa ketulusan tidak bisa dipoles, dan bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari hati yang saling memahami. Karena dalam hidup, kita tak selalu bertemu orang yang sempurna, tapi kita bisa bertemu seseorang yang rela merendah hanya untuk melihat kita berdiri lebih tinggi. Dan itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa memberi semangat dan inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka videonya.
Dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa terus tumbuh bareng dan berbagi hal-hal positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jaga semangat positif kalian.